Namaku Raras. Aku lahir dan besar di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, dalam keluarga sederhana tapi penuh kasih. Ayahku guru SMP, ibuku penjahit rumahan. Sejak kecil aku diajarkan untuk hidup hemat, bersyukur, dan menjaga sopan santun dimanapun berada. Nilai-nilai itu melekat erat dalam diriku, terutama saat aku menikah dan harus tinggal di lingkungan yang jauh dari yang kukenal. Aku bertemu Fajar di kampus. Ia lelaki yang lembut dan sabar, berasal dari keluarga yang cukup terpandang di kota sebelah. Hubungan kami tak langsung direstui, bukan karena ada kesalahan, tapi karena ibunya merasa aku terlalu biasa untuk putra sulungnya. Tapi karena Fajar bersikeras, restu itu akhirnya turun, datar, tanpa pelukan atau senyum. Setelah menikah, kami memutuskan membangun rumah kecil di belakang rumah orang tuanya. Fajar bilang, tanah kosong di belakang rumah ibu memang gak dipakai. Ibu juga setuju, katanya kita bisa bangun rumah di situ. Awalnya aku ragu, tapi saat begitu aku memanggil ibu mertuaku, tersenyum dan bilang, anggap aja itu rumah kalian sendiri. Ibu senang kalau kalian dekat. Aku luluh. Mungkin, pikirku, semua ini hanya butuh waktu. Kami mulai membangun rumah mungil itu perlahan-lahan. Satu demi satu bata ditumpuk dengan tabungan hasil kerja kami berdua. Fajar kerja di kantor konsultan. Aku masih freelance dari rumah. Tak ada bantuan dari mertua, dan kami memang tak berharap. Aku suka rumah kami, walaupun kecil, karena semuanya terasa penuh perjuangan. Aku menanam bunga melati di sisi teras, memasang gorden buatan sendiri di jendela, dan mencat dapur dengan warna krem kesukaanku. Malam-malam kami isi dengan obrolan ringan di serambi. Kadang hanya duduk minum teh sambil memandangi langit. Rasanya hangat saat itu, aku pikir segalanya akan baik-baik saja. Tahun kedua pernikahan, Fajar mendapat tawaran kerja yang lebih baik di luar kota. Gajinya naik, peluang karir terbuka lebar. Tapi artinya, dia harus tinggal di luar kota 5 hari dalam seminggu. Aku cuma pulang Jumat malam sampai Minggu sore, katanya waktu itu. Tapi aku janji nggak akan berubah. Kamu pasti kuat. Ya, aku mengangguk. Aku tahu, hidup pernikahan butuh pengorbanan. Dan rumah kami sudah hampir sempurna. Aku pikir, aku bisa menjalani hari-hari dengan tenang di sana. Meski tanpa Fajar di sisi, ternyata aku salah. Tanpa Fajar, sikap ibu mulai berubah. Perlahan, tapi terasa tajam. Komentar-komentar kecil yang dulu terdengar seperti canda, kini bernada menohok. Masa kok begini? Raras? Fajar suka makanan rumah. Bukan yang seperti ini. Kamu nyuci bajunya pakai deterjen apa? Bau apek. Lo kalau nyapu, sapu sampai ke bawah tangga juga. Jangan cuma yang kamu pikir, rumahmu. Saja awalnya, aku mencoba bersabar. Kubalas dengan senyum, kukerjakan semua lebih hati-hati. Aku pikir, mungkin beliau hanya lelah atau merasa sepi tanpa Fajar. Tapi semakin aku mencoba mengalah, semakin besar tuntutannya. Sampai suatu sore, saat aku pulang dari belanja, kudapati tanaman bunga di depan rumahku dicabut. Pot-pot pecah, tanah berserakan. Kenapa? Bu? Tanyaku, setengah panik. Ibu nggak suka halamannya jadi semak. Lagi pula, kamu lupa ya, itu tanah ibu. Kamu cuma numpang. Katanya tanpa menoleh. Nafasku tercekat. Kata-kata itu seperti tamparan. Bukan soal tanaman, tapi soal bagaimana aku diposisikan. Aku masuk rumah dengan mata panas. Kutarik tirai jendela, kututup pintu pelan-pelan. Tapi hatiku seperti diremuk. Hari-hari berikutnya semakin buruk. Ibu sering masuk rumah tanpa mengetuk. Kadang mengomentari isi kulkas, kadang menyinggung soal keluarga kandungku. Anak penjahit, ya memang begini. Ucapnya sekali waktu saat aku sedang menjahit tirai baru. Fajar pintar, tapi sayang dapat istri yang cuma bisa di rumah. Aku ingin marah. Ingin membela diriku. Tapi setiap kali ku buka mulut, teringat wajah Fajar, dan janjiku untuk menghormati ibunya. Tapi sampai kapan? Semua diam yang kupilih berubah jadi bara dalam dada. Aku merasa semakin kecil di rumah yang dulu kubangun dengan cinta. Rumah itu, yang seharusnya menjadi tempat paling aman, perlahan berubah menjadi penjara yang dindingnya dibangun dari hinaan. Hari itu hari Sabtu. Fajar akhirnya pulang setelah 2 minggu tak bisa menjenguk karena pekerjaan. Aku menyiapkan makanan kesukaannya, opor ayam buatan sendiri, sambal goreng kentang, dan kerupuk udang. Kupakai baju batik pemberiannya, kuikat rambut dengan pita kecil yang ia bilang membuatku tampak manis. Aku ingin membuatnya merasa pulang,
Tapi sebelum sempat kami makan, ibu mengetuk pintu dengan keras. Ia masuk tanpa menunggu dipersilakan. Wajahnya tegang. Fajar, kamu harus dengar ini, katanya sambil berdiri di ruang makan. Ibumu nggak bisa tahan lagi. Ibu udah cukup diam. Tapi kelakuan istrimu ini makin gak sopan. Aku membeku. Fajar bingung, meletakkan sendoknya perlahan. Ada apa? Bu, ibu menunjuk ke arah jendela. Dia menjemur baju di tali jemur adikmu. Kamu tahu, itu halaman belakang milik keluarga ini. Tapi dia semaunya sendiri. Bukan cuma itu, kemarin ibu lihat dia bawa masuk orang asing ke rumah ini. Mungkin tukang, mungkin siapa. Tapi ibu nggak suka, aku bawa tukang servis mesin cuci. Bu, kataku pelan. Tetap saja. Kamu nggak sopan. Ini rumah orang tua suamimu. Kamu cuma numpang. Jangan merasa ini milikmu. Suasana membeku. Kata-kata itu akhirnya keluar lagi. Kata-kata yang selama ini hanya berbisik di balik pintu, kini diteriakkan di depan suamiku sendiri. Aku menatap Fajar. Matanya menyapu kami berdua, lalu tertunduk. Diam. Tak satu pun kata keluar dari bibirnya. Tidak pembelaan, tidak juga penolakan. Hatiku runtuh saat itu juga, air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Aku berdiri, mengambil kunci rumah yang tergantung di dinding, lalu menyerahkannya ke Fajar. Aku nggak akan rebutkan rumah ini, apalagi tanahnya. Tapi mulai hari ini, aku berhenti bertahan di tempat yang menginjak harga diriku. Raras, tunggu. Fajar mencoba menghampiri. Maaf, Jar. Aku capek jadi tamu di rumah yang katanya milik kita. Aku capek berjuang sendiri. Malam itu aku tidur di rumah teman. Pagi-pagi, aku kembali, membawa satu hal, keputusan. Aku memanggil tukang yang dulu membantu membangun rumah itu. Mereka bingung saat kudatangi. Kita bongkar semuanya, kataku singkat. Dan hari itu, rumah yang kubangun dengan cinta 5 tahun terakhir, diruntuhkan perlahan. Dinding demi dinding. Genting demi genting. Tiang-tiang kayu yang dulu kupilih dengan teliti, kini rebah di tanah. Ibu melihat dari jendela, terperangah. Tapi aku tak menoleh. Aku berdiri di ujung halaman, menggenggam air mata dan keberanian yang tersisa. Biarlah roboh. Karena lebih baik rumahnya hancur, daripada aku yang hancur tinggal di dalamnya. 3 hari setelah rumah itu rata dengan tanah, Fajar datang menemuiku. Ia berdiri di depan kontrakan kecil yang kutinggali sementara, di pinggir kota, membawa ransel dan wajah yang lelah. Aku bisa masuk? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Kupersilakan dia duduk, tapi kami hanya diam beberapa menit. Hanya bunyi kipas angin tua yang mengisi ruang. Aku minta maaf. Ras, katanya akhirnya. Suaranya berat. Aku harusnya bisa melindungimu. Tapi aku terlalu takut jadi anak durhaka. Aku terlalu sibuk menjaga perasaan ibu sampai lupa menjaga hatimu. Aku menunduk, memainkan ujung selimut yang terlipat di kursi. Semua ini bukan cuma salahmu, Jar. Aku juga terlalu lama diam. Aku pikir sabar akan menyembuhkan segalanya. Ternyata tidak semua luka bisa disembuhkan dengan diam. Fajar menghela napas panjang. Waktu lihat rumah itu diruntuhkan, rasanya kayak ditampar. Aku sadar, yang kamu robohkan bukan cuma tembok dan atap, tapi rasa sakit yang kamu pendam sendiri selama ini. Aku menoleh padanya. Ada kesedihan di matanya yang tak pernah kulihat sebelumnya. Kesedihan orang yang akhirnya melihat luka yang tak pernah ia hiraukan. Aku tinggal di sini sekarang. Sementara, aku sedang cari tanah kecil di pinggiran. Mungkin nanti, pelan-pelan, aku bisa bangun rumah baru. Rumah yang betul-betul milik kita, kataku. Fajar mengangguk. Kalau kamu izinkan, aku ingin ikut merancangnya dari awal. Tapi kali ini, aku nggak akan tinggal diam sebentar. Lalu ia menambahkan, dan aku juga akan bicara pada ibu. Aku tahu, ini tak akan mudah. Tapi aku tak mau jadi suami yang hanya berani mencintaimu saat nyaman. Kami tidak menangis. Tidak ada pelukan dramatis atau janji-janji manis. Hanya 2 hati yang akhirnya mulai bicara dengan jujur. Tanpa topeng, tanpa pura-pura di luar, matahari mulai turun. Sore datang perlahan, menyapu kontrakan mungil itu dengan cahaya lembut. Di balik semua reruntuhan dan air mata, aku mulai melihat sesuatu. Harapan. 2 bulan setelah rumah itu diruntuhkan, aku berdiri di atas sebidang tanah mungil di pinggiran kota. Hanya cukup untuk rumah tipe 36. Tapi kali ini, surat tanahnya atas namaku sendiri. Tanah kecil itu dibeli dari hasil kerja lelahku selama bertahun-tahun,
ditambah tabungan yang Fajar relakan dengan penuh pengertian. Kami tidak membangun rumah besar. Tidak ada taman luas atau perabot mahal. Tapi setiap bata yang disusun, setiap kayu yang dipasang, semuanya kami pilih bersama. Bahkan kali ini, kami berdua ikut mengecat dinding dengan tangan kami sendiri. Warnanya abu lembut, dengan satu sisi dicat kuning hangat, warna yang katanya membawa harapan ibu. Ia belum datang berkunjung. Hubungan kami tidak membaik dalam semalam. Tapi Fajar sudah bicara padanya, dengan jujur dan tenang. Ia tidak membela atau menyerang, hanya menyampaikan bahwa ia akan hidup bersama istrinya, bukan di bawah bayang-bayang siapapun. Ibu marah, tanyaku waktu itu. Fajar mengangguk pelan. Tapi ini pertama kalinya aku merasa benar-benar jujur. Kalau aku terus diam, aku kehilangan semuanya. Dan aku nggak mau itu. Sekarang, aku sering duduk di serambi rumah baru ini. Sederhana, tapi damai. Di sudutnya, kupasang kembali pot bunga melati yang dulu pernah dicabut paksa. Bunga-bunga kecil itu tumbuh lagi, seperti aku. Pelan-pelan, tapi pasti, aku tidak membenci rumah lama kami. Tidak juga membenci ibu. Tapi aku tidak ingin kembali. Karena ada hal-hal yang memang lebih baik dilepaskan daripada dipertahankan dengan luka. Dan soal Fajar, ia benar-benar berubah. Ia kini lebih hadir, lebih berani. Tak sempurna, tapi nyata. Kami memulai dari nol, tapi kali ini tanpa rasa takut, tanpa berpura-pura. Kadang, hidup tidak memberi kita tempat yang nyaman untuk mencintai. Tapi jika kita cukup berani untuk merobohkan yang penuh luka, kita bisa membangun sesuatu yang lebih indah. Dari serpihan yang tersisa, sebuah rumah baru. Sebuah hati yang pulih. Dan cinta yang akhirnya berdiri di atas tanah milik sendiri.